Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Rizky Wedanti. Saya mengajar siswa kelas 4 di SD nomor 2 Ungasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik baik pembelajaran yang berjudul Proyek Jerami, Jernihkan Air Bersama Kami. Video ini merupakan dokumentasi perjalanan pembelajaran inovatif yang saya lakukan bersama siswa kelas 4 SD nomor 2 Ungasan tahun pelajaran 2025-2026. Pembelajaran ini lahir dari hasil asesmen diagnostik pada awal semester yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi sebagian besar peserta didik masih perlu ditingkatkan. Pada kemampuan literasi, mayoritas siswa sudah lancar membaca, namun masih kesulitan memahami isi bacaan secara mendalam. Sementara, dalam aspek numerasi, siswa cukup mampu menghitung tetapi masih mengalami kendala ketika soal disajikan dalam bentuk permasalahan nyata. Melihat kondisi ini, saya memilih menerapkan model pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan pendekatan STEM. Model pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan pendekatan STEM, saya pilih karena mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui proyek yang berbasis masalah nyata, siswa tidak hanya belajar memahami konsep, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini membuat pembelajaran terasa lebih dekat dengan konteks kehidupan mereka, sehingga materi yang dipelajari tidak bersifat abstrak, melainkan konkret dan mudah dipahami. Dengan demikian, siswa tidak sekedar menghafal informasi, tetapi mampu menghubungkannya dengan pengalaman, memecahkan masalah, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan literasi serta numerasi dalam situasi nyata. Pembelajaran dimulai dengan memastikan kesiapan belajar siswa. Guru kemudian menghadirkan masalah nyata mengenai krisis air bersih di lingkungan sekitar sekolah dan rumah siswa melalui penayangan video. Kegiatan ini dirancang sebagai stimulus awal untuk memantik rasa ingin tahu siswa dan menghubungkan materi dengan realitas yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap inti, pembelajaran mengikuti sintaks model pembelajaran berbasis proyek dengan integrasi STEM dalam 2 pertemuan, masing-masing 3 jam pelajaran. Tahap 1 menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, siswa mulai memasuki proses penyelidikan lebih dalam terhadap masalah yang telah sempat dibahas pada awal pembelajaran. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun daftar pertanyaan wawancara yang relevan dengan isu krisis air. Kemudian melakukan wawancara kepada narasumber di lingkungan sekolah. Setelah selesai wawancara, siswa merangkum hasil temuan mereka ke dalam bentuk catatan terstruktur. Proses ini tidak hanya melatih kemampuan bahasa dan literasi, tetapi juga membantu siswa memahami masalah dari sudut pandang nyata sebelum mereka melanjutkan ke tahap perancangan solusi berbasis proyek. Tahap 2, mendesain perencanaan produk. Selanjutnya, siswa mulai merancang alat penyaring air sederhana berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Pada tahap ini, siswa tidak hanya menentukan bahan yang akan digunakan, tetapi juga menggambar sketsa desain alat penyaring air secara terperinci. Mereka mempertimbangkan urutan lapisan penyaring, fungsi setiap komponen, serta proses penyaringan yang akan terjadi di dalam alat tersebut. Proses ini mendorong siswa berpikir kritis, mengambil keputusan, dan berkolaborasi. Pada tahap ini, aspek STEM mulai tampak, diantaranya sains, siswa mempelajari fungsi setiap bahan penyaring air, dan engineering, siswa membuat desain alat penyaring. Tahap 3, menyusun penjadwalan. Pada tahapan ini, siswa menentukan langkah kerja, membagi peran, dan memperkirakan waktu pengerjaan. Tahap 4, memonitor kemajuan proyek. Pada tahap ini, siswa mulai membuat alat penyaring air sesuai dengan rancangan masing-masing. Saat proses percobaan pertama, beberapa kelompok menemukan bahwa air yang mereka saring masih terlihat keruh. Mereka kemudian berdiskusi dan mencoba memperbaiki alat penyaring dengan mengganti kapas filter dan pasir malang dengan tisu dan pasir laut sebagai penyaring yang lebih halus. Setelah diperbaiki, air menjadi jauh lebih jernih dan hal tersebut membuat siswa merasa bangga dan bersemangat.
Hal ini merupakan aha moment yang terjadi dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, unsur STEM terlihat jelas dalam bentuk sederhana. Sains, siswa belajar bahwa bahan berbeda memiliki kemampuan menyaring yang berbeda. Teknologi, siswa menggunakan alat sederhana seperti botol bekas. Engineering, siswa memperbaiki alat penyaring ketika percobaan pertama belum berhasil. Dan matematika, siswa membandingkan volume air sebelum dan sesudah penyaringan. Tahap 5, evaluasi pengalaman. Pada tahapan ini, setiap kelompok menguji alat mereka, mencatat volume air, kemudian mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Tahap 6, refleksi. Pada tahap refleksi, siswa dengan bimbingan guru berbagi pengalaman mengenai proses pembuatan alat penyaring air. Banyak siswa mengatakan bahwa mereka merasa bangga karena dapat membuat sesuatu yang benar-benar berfungsi. Ada yang bercerita bahwa awalnya mereka merasa bingung, tetapi setelah mencoba dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya, mereka mulai memahami langkah-langkahnya. Beberapa siswa juga menyampaikan tantangan yang mereka alami seperti lapisan penyaring yang kurang tepat atau hasil percobaan pertama yang masih keruh. Namun, mereka merasa senang karena akhirnya dapat menemukan solusi dan memperbaikinya. Setelah 2 kali pertemuan, terjadi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi yang signifikan. Hasil asesmen menunjukkan peningkatan yang konsisten di mana sebagian besar siswa mencapai indikator literasi pada kategori baik, seperti memahami isi teks dan mengidentifikasi informasi penting. Hasil asesmen akhir juga menunjukkan bahwa siswa telah mampu menggunakan keterampilan numerik secara lebih akurat, termasuk dalam menghitung selisih volume air. Mayoritas siswa mencapai kategori baik pada indikator numerasi. Selain itu, siswa juga menunjukkan perkembangan pada kemampuan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah selama proses eksperimen dan penyempurnaan alat penyaring air. Perubahan ini menjadi bukti bahwa pembelajaran berbasis proyek berorientasi STEM tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan abad 21 serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kegigihan dalam proses belajar. Sebagai guru, saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran ini bukan hanya terletak pada produk akhirnya, tetapi juga pada proses belajar yang dialami siswa. Terima kasih telah menyaksikan dokumentasi praktik baik ini. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya.